Halo Sobat Foraja, kembali lagi nih kita bertemu dalam podcast Forward. Aku Caroline sebagai anggota pengurus Forum Anak Provinsi DKI Jakarta yang akan menemani Sobat Foraja dalam acara podcast Forward episode ketiga kali ini. Dan buat Sobat Foraja yang belum sempat nonton episode-episode podcast Forward sebelumnya, yuk ditonton dulu di IG Forum Anak DKI Jakarta dan juga di kanal YouTube Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Di episode sebelumnya, kita udah ngobrolin banyak hal seru dan juga penting untuk diketahui bagi anak. Nah, di episode ketiga kali ini, kita akan membahas satu topik yang tentunya sangat menarik dan penting untuk kita ketahui secara bersama. Topik kita kali ini perlu mendapat perhatian khusus karena bisa merenggut masa kecil dan juga hak-hak dasar seorang anak. Episode kali ini kita akan mengangkat judul Merefleksikan Hari Anak dalam Pencegahan Eksploitasi Anak, bagaimana Foraja menjadi garda terdepan melindungi sesama, bertepatan dengan momen refleksi Hari Anak Nasional tahun 2026. Agar pembahasan kita hari ini lebih lengkap dan juga mendalam, tentunya aku nggak akan sendirian. Hari ini aku sudah kedatangan dua narasumber kita yang tentunya sangat istimewa yang akan menemani dan membahas mengenai topik ini langsung dari sisi kebijakan dan juga perlindungan anak. Oke Sobat Foraja, narasumber kita hari ini ada Ayah Dodi selaku Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta dan juga Kak Rafania selaku Sekretariat Forum Anak Daerah Provinsi DKI Jakarta. Apa kabarnya Ayah Dodi dan juga Kak Rafa? Baik. Terima kasih telah berkenan hadir dan berdiskusi dalam acara podcast Forward hari ini. Nah, supaya Sobat Foraja juga bisa lebih mengenal narasumber kita hari ini, boleh dong Ayah untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Caroline. Ya, jadi saya bertugas di bidang perlindungan anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Tadi yang telah disampaikan oleh Caroline, memang salah satu tusi dari bidang yang saya ampu ini adalah melakukan perlindungan dan juga pencegahan, tapi lebih tepatnya di bidang pencegahan. Nah, ini luar biasa nih kasusnya, topik pada siang hari ini lah. Terima kasih Bapak. Untuk Kak Rafania sendiri? Halo, perkenalkan, aku Rafania Azalea, biasa dipanggil Rafania. Aku dari Sekretariat Forum Anak DKI Jakarta. Aku sebagai pengurus di sana dan juga membantu berjalannya administrasi dan komunikasinya. Baik, salam kenal Ayah Dodi dan juga Kak Rafania. Kita masuk ke dalam pembahasan nih. Saat ini, eksploitasi anak telah menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian yang khusus dan juga serius. Eksploitasi anak sendiri itu adalah kondisi ketika anak dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang merugikan hak keselamatan dan juga tumbuh kembangnya. Misalnya dalam bentuk ekonomi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan usia dan juga kapasitasnya. Sementara itu eksploitasi anak itu terjadi karena berbagai faktor, mulai dari faktor ekonomi, kurangnya pemahaman mengenai hak anak, serta lemahnya pengawasan dari lingkungan sekitar. Saya ingin meminta pendapat Bapak terkait hal tersebut mengenai eksploitasi anak. Apa benar seperti itu? Ya, baik, terima kasih Kak Caroline. Ya, memang sebagaimana kita ketahui bahwa semakin tahun semakin berkembang yang namanya dunia digital ya. Dunia digital sangat berpengaruh juga terhadap tumbuh kembang anak. Nah, tentunya kalau kita bicara eksploitasi anak memang tidak sekarang saja ada, terdahulu pun ada gitu loh. Tapi karena dengan berkembangnya dunia digital sehingga banyak yang mengekspos bahwa ada eksploitasi anak, dan ini juga ada sisi yang menguntungkan gitu. Ada sisi menguntungkan, ada sisi yang tidak menguntungkan. Nah, tentunya kalau kita bicara eksploitasi anak, memang itu tadi saya sampaikan di awal bahwa itu salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas PPAPP untuk melakukan pendampingan dan juga pencegahan tentunya. Nah, di sini kalau kita bicara pencegahan nih, banyak hal yang sudah kita lakukan terkait masalah mengurangi eksploitasi anak. Tadi betul yang disampaikan Kak Caroline nih, bahwa eksploitasi anak itu pertama itu terkait masalah faktor ekonomi. Nah, ini banyak sekali yang namanya orang tua ya, bahkan orang tua itu menjajahkan anaknya itu untuk bekerja di pinggir jalan, betul kan ya? Seperti di lampu merah gitu kan, meminta-minta dan lain sebagainya gitu kan. Lalu ada lagi faktor ya, mungkin karena faktor orang tua divorce, itu juga bisa berpengaruh terhadap si anak. Si anak itu jadi labil nanti dia.
mau seperti apa sih, akhirnya dengan kelabilan dia itu ditangkap nih sama seseorang nih atau mungkin dari orang lain nih gitu kan, untuk nanti eksploitasi dari sisi mungkin dijual anaknya, bisa juga kan, banyak kasus terjadi ya mungkin ya, penjualan anak dan lain sebagainya. Nah hal-hal ini memang sudah kita antisipasi bagaimana supaya gitu loh kan, supaya warga masyarakat DKI Jakarta ya khususnya mungkin kalau kita bicara anak tidak lepas dari peran orang tua gitu. Nah dari sisi Dinas PPAPP itu kita selalu melakukan bimbingan, penyuluhan, sosialisasi door to door ke sekolah untuk juga menginformasikan juga bahwa ya tadi ya, selain bahwa memang itu menjadi tugas anak untuk sekolah, dan juga yang paling penting adalah orang tua. Kalau kita bicara eksploitasi anak itu biasanya bicaranya orang tua gitu loh. Bagaimana peran orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya gitu loh. Nah ini hal seperti ini memang sudah sering kita lakukan, sering kita sosialisasikan, bahkan juga banyak ide-ide kreatif yang sudah kita lakukan tentunya juga dengan anak-anak Foraja nih sebagai garda terdepan ya kan tentunya kan, karena kan tusi utamanya adalah pelopor dan pelapor ya kan. Nah itu salah satu juga yang disupporting oleh anak-anak atau mungkin adik-adik dari Foraja, Forum Anak Jakarta itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih ya atas tanggapannya. Selanjutnya untuk Kak Rafa mungkin ada tanggapan lain? Karena kan kita juga tahu ya kalau anak-anak kita ada 4 hak ya Pak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah kalau misal eksploitasi anak ini sampai terjadi kan kasihan anak-anak ini jadi gak punya hak. Jadi hak mereka tuh diambil paksa. Jadi kita tentunya ya harus membantu mereka untuk mendapatkan haknya kembali. Baik, terima kasih juga atas tanggapannya Kak Rafa. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, mungkin untuk Kak Rafa terlebih dahulu, karena sebentar lagi kita akan memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026. Seperti yang kita ketahui bahwa Hari Anak itu seharusnya menjadi momentum bagi anak-anak untuk tumbuh dan juga berkembang dan merasa aman di lingkungan sekitarnya. Namun di tengah momentum tersebut, kita masih dihadapkan pada berbagai kasus eksploitasi anak yang terus bermunculan. Nah, menurut Kak Rafa sendiri, apakah kondisi ini sudah menjadi pertanda bahwa kita perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap isu eksploitasi anak khususnya di Jakarta? Kalau menurut aku sendiri sih dari dulu pasti kita perlu ya Pak untuk memperhatikan eksploitasi anak tuh sebagai permasalahan yang serius, karena kan ini menyangkut anak-anak juga. Tapi untuk sekarang sih pastinya harus lebih serius, karena tadi yang Bapak sampaikan media sosial ada hal positif tapi ada juga hal negatifnya ya Pak. Ada juga tuh biasanya eksploitasi anak dari live streaming atau sebagainya gitu. Jadi mungkin kita lebih harus memperhatikan anak juga. Baik, kalau untuk Kak Rafa sendiri, apakah saat ini masih banyak menemui teman-teman atau anak-anak yang sering dieksploitasi atau semacamnya? Masih sih, kebetulan pernah menemukan dan sempat ngobrol Pak, karena dia tiba-tiba nyamperin terus kayak ngomong, aku mau ini deh Kak, boleh gak? Aku ditinggalin sama ayahku katanya gitu, ada adikku juga di sana. Nanti aku sore dijemput katanya gitu. Iya. Aku sih kaget kayak, dijemput gitu. Nah, kita lanjut ke Ayah Dodi. Jika melihat dari berbagai kasus yang telah terjadi, kira-kira seperti apa sih dampak yang biasa dialami oleh anak-anak yang menjadi korban eksploitasi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek? Ya, baik, mungkin menambahkan tadi yang disampaikan oleh Kak Rara ya. Jadi Hari Anak ini bisa kita jadikan salah satu momentum gitu kan. Momentum jadi tidak hanya sifatnya seremonial Hari Anak gitu kan, tapi ada momentum tersendiri. Kenapa saya katakan ada momentum? Karena nanti mungkin adik-adik udah pernah dengar bahwa 2045 kita akan menjadi Indonesia Emas informasinya kan. Ada bonus demografi di sana kan. Nah, berarti nanti yang menjadi leader di 2045 adik-adik semua nih, Kak Caroline, ada Kak Rafa di sini, Kak Rafa di sini gitu kan. Nah, hal seperti ini memang harus kita antisipasi dari sekarang. Nah, tadi ya kembali lagi ya kalau kita bicara terkait masalah eksploitasi anak, apa sih nanti yang terjadi terhadap
anak bila nanti si anak dieksploitasi terlalu secara berlebihan. Yang pertama pasti yang namanya dia akan menjadi menyendiri karena mungkin dia merasa ya mungkin tidak ada teman, terkucilkan, betul sekali gitu loh kan. Dan juga pasti akan berdampak terhadap tumbuh kembangnya gitu loh. Pengaruh dia mungkin belajar, dari sisi belajar mungkin sudah pasti ya. Kalau kita belajar pasti sangat terganggu gitu kan. Tadi yang disampaikan Kak Rafa, apalagi kan pernah ketemu bahwa aku akan dijemput nih sama si X misalnya kan. Itu kan kalau bicara jemput berarti kan kemungkinan malam ya. Iya, betul. Berarti waktu tidurnya pasti terganggu, pola pikirnya pasti sudah berubah gitu kan. Dan impactnya nanti pasti ke masa depan. Ke masa depan anak itu sendiri. Jadi jangan pernah berharap, jangan pernah kita mendambakan bahwa 2045 itu akan tercapai kalau memang tidak dari sekarang kita mulai. Nah tentunya kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa dengan terbentuknya forum anak di sini mungkin salah satunya juga bisa menjadi pelopor nih, menginformasikan kepada yang mungkin teman-teman sebaya gitu kan. Kalaupun ada misalnya nih dari teman-teman atau mungkin teman sebaya kita tahu nih gitu kan, bahwa ada nih si anak ini kok suka menyendiri, kok suka aneh nih tingkah lakunya, ya mungkin kita bisa deketin nih. Oh ternyata ya mungkin salah satunya tadi ya, kalau kita bicara eksploitasi dan juga impact dampaknya, saya rasa pasti dampaknya sangat luar biasa sekali. Bahkan juga kalau dari lahir sudah mungkin dieksploitasi, itu bisa berakibat kepada stunting ya kan? Karena coba kita lihat, sering nggak kita lihat kalau misalnya kita lagi berjalan di lampu merah itu si ibu-ibu bawa anak yang mengeksploitasi anak bayinya, itu minta-minta. Jadi ada rasa mungkin supaya kita mengasihani gitu, supaya kita kasih, tapi yang dieksploitasi itu adalah anaknya gitu loh. Anaknya ini kan berarti kena terik matahari dan juga mungkin ya banyak hal lah, faktor mungkin udara dan lain sebagainya. Jadi pengaruh juga nanti ke pertumbuhannya, masa tumbuh kembang anak, kecerdasan anak dan lain sebagainya. Itu impact mungkin jangka panjangnya itu loh Kak Karoli. Baik. Nah, masih banyak nih Pak masyarakat yang belum menyadari bahwa beberapa tindakan yang biasanya mereka anggap itu sebagai tindakan yang biasa, sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk-bentuk dari eksploitasi anak. Nah, kira-kira apa saja sih Pak bentuk-bentuk dari eksploitasi anak itu yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan apabila ada pihak yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak, kira-kira aturan hukum seperti apa yang mengatur serta menindak pelaku tersebut? Baik, terima kasih Kak Karolin. Jadi banyak bentuk-bentuk eksploitasi anak ya. Contohnya itu seperti cyber grooming, lalu eksploitasi anak melalui media sosial, eksploitasi anak tadi yang saya sampaikan, misalnya menggunakan anak untuk dia mendapatkan sesuatu karena dikasihani dan lain sebagainya lah. Banyak hal eksploitasi yang bisa kita lakukan. Nah tentunya sebenarnya sudah jelas ya, kalau kita bicara regulasi, sudah banyak sekali regulasi yang dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu loh. Tetapi kembali lagi gitu loh kan, regulasi juga harus kita barengi dengan kesadaran dari masyarakat. Nah ini yang agak PR itu adalah menimbulkan kesadaran kepada masyarakat, terutama di sini adalah orang tua gitu loh. Kalau bicara anak berarti kan anak itu wajib belajar 13 tahun, betul tidak kan? Nah itu salah satu faktor yang mungkin harus terpenuhi kan, salah satunya kan itu sudah jelas gitu loh. Nah kembali memang ini adalah bagaimana menjadi PR kita bersama tentunya untuk bisa menyadarkan para orang tua dan juga mungkin ya para teman-teman sebaya juga untuk bisa memberikan edukasi kepada, ya kalau kita bicara teman sebaya mungkin edukasi kepada teman sebaya bahwa kalian itu memang usia kalian itu memang ya khususnya diprioritaskan untuk misalnya belajar gitu loh kan. Nah ini juga kami dari sisi pemerintah juga sering melakukan edukasi terhadap orang tua gitu loh. Karena juga di sini yang peran penting ini, faktor yang paling vital adalah bagaimana orang tua sadar dan paham tadi yang disampaikan di awal, hak anak ya kan, hak anak tuh apa aja sih gitu loh kan. Nah ini yang sering kita informasikan juga kepada masyarakat bahwa anak itu punya hak, banyak hak anak. Nah mungkin sebagian besar dari masyarakat sudah tahu tetapi belum mengimplementasikannya secara betul-betul gitu loh. Jadi kalau regulasi sudah banyak sekali kita regulasi itu loh Kak Karolin. Baik Pak. Nah pada realitanya kita masih menemukan banyak anak yang sebenarnya menyadari adanya tindakan eksploitasi di sekitarnya,
tetapi memilih untuk diam karena takut, bingung, atau juga khawatir tidak akan dipercaya gitu. Jika anak-anak Jakarta berada dalam situasi tersebut, kira-kira apa nih langkah pertama yang sebaiknya mereka lakukan? Mungkin dari Kak Rafa? Kalau dari aku kan berarti jatuhnya ke teman sebaya ya, karena banyak dari kita kan anak-anak ya. Pastinya kita jadi teman cerita mereka sih, biar nggak merasa dikucilkan. Terus juga kalau misal mereka mau minta bantuan, mungkin kita juga bisa minta bantuan ya Pak ke dinas atau ke Puspa gitu, sebagai minta pendampingannya atau pelaporannya bagaimana. Mungkin seperti itu sih kalau dari Baik, kalau dari Bapak sendiri? Ya, baik, menarik nih Kak Karolin ya. Memang tadi ya yang disampaikan Kak Rafa tadi sudah banyak dilakukan ya. Jadi memang intinya adalah bahwa anak itu harus berani speak up, gitu loh. Karena itu tadi betul, kalau memang anak itu tidak berani speak up, itu impact dari dia dikucilkan itu akan berpengaruh terhadap nanti tumbuh kembangnya masa dia ke depannya. Dia akan menjadi seorang pendiam, bahkan dia bisa melakukan hal-hal yang negatif. Itu yang kita takutkan, karena mungkin yang tadinya si anaknya pinter nih, ya kan Kak Karolin ya, Kak Rafa ya, tiba-tiba kok drastis berubah 360 derajat, kenapa nih gitu loh kan. Oh, karena pasti ada penyebabnya, faktor X ya, mungkin tadi faktor karena mungkin dari rumah tangga, atau mungkin tadi ya kalau mungkin dia terasa terganggu bicara eksploitasi kan bisa melalui media sosial ya kita ya mungkin ya. Nah itu juga karena dia tidak bercerita, makanya saya bilang di sini bahwa speak up itu perlu gitu loh, speak up itu perlu, tetapi speak up yang tepat gitu loh. Kemana nih kita mesti speak upnya gitu loh kan, karena sekarang kan kita lihat bahwa memang banyak masyarakat itu melakukan speak up itu lewat jalur media sosial, biasanya curhat ya kan. Nah ini yang sangat berbahaya, saya bilang gitu loh. Kalau anak-anak itu speak up-nya melalui media sosial ditangkap sama predator, ini anak lagi labil nih kondisinya kan, dia bisa masuk dengan gampang nih si predator ini gitu kan, bicara child grooming lah gitu kan ya, masuk melakukan diajak ketemu lah, dia kasihlah curhat gitu kan. Nah, hal seperti ini mungkin yang mesti kita antisipasi. Nah itu saya sampaikan ya. Jadi memang kalau bicara hal yang kita lakukan sudah banyak ya, tadi disampaikan oleh Kak Rafa. Memang kita ada layanan Puspa juga salah satunya. Dan layanan Puspa ini bisa teman anak-anak itu kalau memang dia merasa terintimidasi atau mungkin merasa dia kok saya kayaknya mau curhat tapi takut nih gitu loh kan. Nah ini bisa saja mengontak puspa.jakarta.go.id. Di sana ada yang namanya konselor anak. Jadi tim konseling dari Dinas PPAPP itu bisa menjangkau lah mereka, menanyakan kenapa sih, apa sih masalahnya, itu yang pertama. Kedua juga kita sih pengennya adik-adik Foraja itu hadir gitu loh. Karena kan ini luar biasa nih, teman-teman Foraja ini luar biasa. Jadi di sekolah pun bisa menjadi pelopor dan juga pelapor ya kan. Nah itu juga bisa jadi hadir juga di sana gitu loh. Selain juga mungkin ya ada tambahan guru BK, mereka juga bisa kan ke sana gitu loh. Jadi banyak ya, jadi yang sampai nanti si anak ini tidak berani speak up sehingga nanti bisa merubah kondisi mental dan ya mungkin fisik dia ke depannya. Itu sih kita harapkan, jadi tetap harus berani speak up intinya. Berarti hal pertama yang kita perlukan itu adalah berani speak up gitu ya Pak. Nah, kira-kira adakah saluran atau layanan yang dapat diakses agar mereka bisa melapor dengan aman dan juga nyaman? Ya, kalau saluran tadi ya, saluran itu banyak. Saluran tentunya kan kita punya, pertama itu kita punya face to face, ada yang namanya Foraja, betul kan ya, ketika Foraja. Jadi si anak atau mungkin si teman sebaya juga bisa berkonsultasi, bercerita dengan teman-teman Foraja, Forum Anak Jakarta yang mungkin yang ada di beberapa sekolah ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa kita ada yang namanya kanal informasi ya, konseling, namanya Puspa. Ada websitenya juga, puspa.jakarta.go.id. Nah, adik-adik bisa juga mengakses website tersebut untuk mendapatkan informasi, atau mungkin curhat pun bisa di sana gitu loh, curhat pun bisa. Lalu yang ketiga, kita juga berinovasi, ada yang namanya mobil sapa, sahabat perempuan dan anak. Nah itu kita door to door, memang dia selalu mobile ya, jadi tidak diam di satu tempat. Itu juga ada konsultasi untuk anak-anak melakukan curhat di sana gitu loh.
Nah, ini beberapa titik sudah kita jangkau. Nah, itu salah satu mungkin ya kanal-kanal informasi atau mungkin adik-adik yang bisa akses gitu. Terima kasih ya Bapak. Seperti yang kita ketahui, Forum Anak Jakarta merupakan wadah partisipasi anak yang memiliki peran yang sangat penting, yaitu 2P, pelopor dan juga pelapor. Artinya, Forum Anak tidak hanya menjadi ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan turut berperan dalam perlindungan anak. Nah, kira-kira untuk Kak Rafa, di tengah kasus eksploitasi anak yang semakin kompleks ini, kira-kira strategi seperti apa sih yang diperlukan oleh Foraja agar dapat menjalankan peran tersebut secara nyata dan juga menjangkau lebih banyak anak-anak di Jakarta? Kalau dari aku sih ya Pak, mungkin kita lebih banyak kerjasamanya nanti untuk depannya kan program kerjanya pasti kita juga banyak, tapi kita lebih fokus ke eksploitasi anak, apalagi akhir-akhir ini semakin banyak ya marak gitu akan eksploitasi anak di media sosial, terus juga mungkin di lingkungan juga masih banyak. Jadi kita bisa juga tuh ngajak teman-teman main, tapi sambil ngasih edukasi terus ke orang tuanya juga gitu. Atau mungkin kita juga bisa nyebar infografis yang tadi Bapak bilang di media sosial gitu. Terus juga kita bisa share ke lingkungan-lingkungan kita ataupun lingkungan yang lain agar kan jaringannya lebih luas gitu. Mungkin itu aja sih untuk sekarang. Kemudian dalam beberapa kasus, partisipasi anak dalam isu perlindungan itu juga seringkali bersifat simbolik atau hanya terlihat dalam kegiatan formal. Bagaimana hal ini dapat dipastikan oleh Foraja supaya tidak berhenti sebagai wadah partisipasi, tetapi benar-benar memiliki pengaruh dalam proses pencegahan dan juga penanganan eksploitasi anak di tingkat kebijakan maupun di lingkungan. Pertanyaan mungkin untuk Kak Rafa, apakah Foraja itu sudah menjadi bagian yang cukup kuat dalam upaya pencegahan dan juga atau masih perlu penguatan yang signifikan agar dampaknya lebih terasa nih Kak Rafa? Kalau dari aku sih masih perlu penguatan ya agar dampaknya bisa signifikan, karena kan Foraja itu kan rata-rata anak-anak yang masih mungkin pemahamannya hanya sedikit, terus juga dia mungkin masih bingung kayak kalau temen aku ternyata kena eksploitasi anak, aku harus apa, masih bingung kayak terus juga cara memulai ngobrolnya sama yang bersangkutan, karena aku sendiri juga waktu mengalami ketemu anak yang kena eksploitasi anak masih bingung Pak, karena aku ajak ngobrol pun aku bilang kan, kamu udah sekolah belum, kamu nanti sekolah nggak? Terus dia kayak bilang, nggak tahu deh, aku kayaknya mau kerja aja, katanya gitu. Kan sedih ya Pak, maksudnya padahal itu dia umurnya waktu aku nanya masih 7 tahun. Iya, harusnya emang udah mau masuk nyiapin sekolah kan, tapi dia masih mikir kayaknya aku mau langsung kerja aja deh Kak gitu. Jadi aku juga masih bingung menanggapinya, jadi menurut aku masih butuh penguatan agar teman-teman Foraja juga bisa paham gimana cara menanganinya, terus juga kita paham juga cara menjangkau lebih luasnya seperti apa. Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira apa harapan dan juga pesan dari Ayah Dodi terlebih dahulu terkait upaya perlindungan anak dan juga pencegahan eksploitasi anak, khususnya bagi masyarakat luas maupun anak-anak di Jakarta nih ya? Ya, baik. Terima kasih Kak Caroline. Ya, tadi ya. Kalau harapannya sih, jadi kalau kita bicara eksploitasi anak ini kan Dinas PPAPP pun tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Foraja pun tidak bisa bekerja sendiri ya, tadi Kak Rafa ya, betul. Jadi harus ada pentahelix pun mungkin, atau juga ada kolaborasi dengan beberapa dinas tentunya kan, seperti dinas sosial, dinas pendidikan ada juga di dalamnya, lalu ada Satpol PP, dan juga ya mungkin ada beberapa dinas-dinas lainnya yang terkait ya, yang bisa juga mensupporting supaya kita bisa meminimalisir eksploitasi anak, bahkan juga harusnya bisa dihilangkan gitu loh. Nah, harapan saya sih ke depan sih ya tentunya tadi apa yang disampaikan oleh Kak Rafa, ternyata Foraja terfikirkan nih bahwa kita juga kami juga generasi muda juga pengen juga menginformasikan bahwa
eksploitasi anak ini harus seperti apa sih langkahnya? Nah, ini kita tangkap nih. Kita tangkap, oh berarti nanti ke depan kami akan coba membuatkan stimulasi atau mungkin edukasi apa sih untuk adik-adik Foraja supaya nanti pada saat ketemu si anak ini dia sadar nih, oh saya ternyata dieksploitasi nih sama si X ya kan, bahkan yang eksploitasi bukan hanya orang tua, bahkan juga ada ancaman biasanya kan, jadi ada orang yang mengancam dia kalian harus kerja sekian gitu kan. Nah ini juga dia tersadarkan gitu loh, oh ternyata ini masa saya bukan masa saya untuk bekerja tadi usia 7 tahun malah kan ya. Nah ini hal ini mungkin menjadi yang mungkin nanti kan kita tingkatkan kembali ya, supaya nanti ya tidak hanya Foraja saja juga, tetapi juga Dinas PPAPP juga akan gencar juga menginformasikan terkait masalah eksploitasi anak, karena juga kami juga ada banyak ya, kita juga ada yang namanya Dasawisma ya, Kadin Dasawisma untuk menginformasikan terkait apa saja yang informasi positif apa saja yang mesti kita sampaikan. Lalu saya juga berharap juga adik-adik Foraja ini kan forum resmi ya, yang dibentuk forum resmi dan ada wadahnya, ada dasar hukumnya kan. Nah tentunya satu-satunya forum yang mewakili anak untuk musrenbang baik di tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi. Nah, saya berharap juga ke depan adik-adik ini juga bisa menyuarakan. Nah, tadi kan biasanya kan forum anak harus ada suara anak, ya kan? Nah, apa sih yang menjadi suara anak itu juga dikomunikasikan, diinformasikan sehingga si orang dewasa yang mungkin ya entah siapapun itu bisa mendengar gitu kan, apa sih yang diinginkan oleh anak-anak. Nah tentunya mungkin wadahnya dari adik-adik forum anak ini dikumpulkan menjadi satu. Oh ternyata suara anak di tahun ini kita tuh pengennya terbebas dari tadi salah satunya eksploitasi anak ya, mungkin ya, salah satunya itu gitu kan ya, mungkin hak anak harus terpenuhi gitu loh kan. Nah hal seperti itu juga disuarakan supaya nanti ditangkap semua oleh kalangan, sehingga nanti apa yang diinginkan oleh adik-adik itu juga bisa terwujud gitu. Nah itu juga salah satu menjadi harapan kami di Dinas PPAPP ini gitu. Mungkin kalau dari Karavania sendiri apa ada tanggapan lain? Kalau dari aku sendiri sih mungkin jangan takut meminta hak kalian, karena itu adalah hak kalian, bukan pilihan kalian. Dan juga jangan takut untuk bersuara. Dan harapan aku mungkin semoga kedepannya eksploitasi anak udah nggak ada lagi. Terus juga anak-anak semakin pemikirannya semakin maju. Terus juga kita bisa saling merangkul teman-teman kita untuk tahu bahwa itu hak kita, bukan pilihan kita gitu. Nah, Sobat Foraja, setelah kita mendengarkan pembahasan dari kedua narasumber kita hari ini, kelihatan ya kalau eksploitasi anak itu bukan isu yang bisa kita anggap sepele atau kita diamkan begitu saja. Dari diskusi kita tadi, kita belajar bahwa eksploitasi anak bisa hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari eksploitasi ekonomi, seksual, sosial, ataupun psikologis, sampai eksploitasi yang bersifat fisik. Dan semua itu bisa meninggalkan dampak yang tidak hanya sebentar, tetapi juga untuk masa depan anak itu sendiri. Nah, selain itu, kita juga tahu bahwa eksploitasi anak tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi, kurangnya pemahaman tentang hak anak, sampai resiko dunia digital yang semakin dekat dengan keseharian kita. Melalui forum anak, sebagai pelopor dan juga pelapor, anak-anak diajak untuk tidak hanya menjadi penerima perlindungan, tetapi juga menjadi bagian aktif untuk pencegahannya melalui diskusi dan juga menyuarakan isu seperti ini, baik di lingkungan pertemanan maupun juga di lingkungan kebijakan publik. Semoga melalui podcast episode kali ini, Sobat Foraja semakin sadar bahwa setiap anak berhak tumbuh dengan aman tanpa rasa takut untuk dimanfaatkan atau dirugikan oleh siapapun. Dan kalau Sobat Foraja mengalami atau melihat hal yang mencurigakan, jangan pernah ragu untuk berani berbicara dan juga melapor, karena suara kecil kita bisa menjadi awal dari perlindungan yang besar. Aku mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah hadir dalam podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Ayah Dodi dan juga Karavania. Baik, sebagai penutup, yuk terus dukung dan juga ikuti berbagai kegiatan seru dari Forum Anak. Jangan lupa untuk subscribe
YouTube-nya Forum Anak Jakarta, dan juga Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Dan juga jangan lupa untuk lihat podcast-nya dari Forum Anak Jakarta dan IG-nya. Untuk melihat informasi terbaru, inspirasi, dan juga ruang partisipasi anak Jakarta. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih untuk Sobat Foraja yang sudah setia menyimak sampai akhir. Aku Caroline, pamit undur diri dari podcast Forward kali ini. Sampai jumpa di episode seru berikutnya dengan pembahasan yang gak kalah penting dan juga menarik. Nah, mungkin sebagai penutup kita bisa slogan kali ya Ayah dan Karavania. Salam Forum Anak Jakarta. Keren anaknya, sukses programnya.